Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Maya Safitri di mata kuliah farmakologi dalam keperawatan S1. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Sehat? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa stay home di rumah bersama keluarga tanpa meninggalkan aktivitas jarak jauh seperti pembelajaran yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Baik, pembelajaran hari ini tentang perhitungan dosis obat. Yang di sini slide selanjutnya pokok bahasannya adalah tentang sirup, tablet, dan puyer. Jadi berkaitan dengan materi perhitungan obat, dosisnya ini bisa diterapkan nanti di obat cair atau dalam bentuk sirup, kemudian obat padat dalam bentuk tablet, serta yang terakhir adalah obat bubuk atau serbuk atau biasa kita sebut puyer. Selanjutnya kita akan memahami bersama bahwa obat itu merupakan bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, serta kontrasepsi untuk manusia. Jadi obat itu definisinya sangat luas ya. Kemudian obat sendiri harus dikonsumsi sesuai dosis yang tepat. Sehingga nanti akan berguna untuk menyembuhkan penyakit. Jika dosis yang kita konsumsi tidak tepat ataupun kurang, maka hasilnya tidak efektif. Sebaliknya, jika berlebihan dalam mengkonsumsi suatu obat, akan merugikan kesehatan, bahkan bisa membahayakan jiwa. Jadi, obat itu harus dikonsumsi sesuai dengan dosis, tepat guna, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang membahayakan. Seperti kita sudah bahas bersama kemarin, yaitu tentang apa? Efek samping obat dan bahayanya. Ya, kita lanjutkan tentang istilah-istilah yang biasa kita temukan dalam penghitungan dosis obat. Ada 7 ya. Yang pertama adalah dosis obat. Dosis obat sendiri merupakan sejumlah obat yang memberikan efek terapeutik pada penderita dewasa, yang disebut juga dosis lazim atau dosis medisinalis ataupun dosis terapeutik. Yang kedua, dosis maksimum. Dosis maksimum adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Yang ketiga adalah dosis toksis. Dosis toksis berasal dari kata toksis yang berarti adalah toksin atau racun ya. Di sini diartikan adalah takaran obat yang bisa menyebabkan keracunan. Kemudian yang keempat adalah dosis regimen. Dosis regimen sendiri berarti adalah pengaturan dosis serta jarak waktu antar dosis untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam darah sehingga memberikan
efek terapi. Yang keempat adalah dosis pemeliharaan. Dosis pemeliharaan berarti takaran obat yang diperlukan untuk mempertahankan konsentrasi terapeutik. Jadi, konsentrasi obat dalam darah yang mempunyai efek terapi. Lanjut, yang ke-6 adalah loading dose, initial dose, atau dosis awal. Merupakan takaran obat untuk memulai terapi. Ya, sehingga disebut tadi dosis awal karena takaran obat untuk memulai terapi, sehingga nanti dapat mencapai konsentrasi obat dalam darah dan mempunyai efek terapi. Yang terakhir adalah dosis letalis, dari kata letal atau kematian, sehingga artinya adalah, ya betul, takaran obat yang bisa menyebabkan kematian. Bagaimana? Sudah bisa diserap untuk istilah-istilah dalam penghitungan dosis obat kali ini? Baik, kalau sudah, kita lanjutkan untuk apa saja yang bisa mempengaruhi dosis obat. Ya. Ada berapa itu kira-kira? 6 ya. Yang pertama adalah usia. Kita tahu bahwa pemberian obat dosisnya akan berbeda setiap usia. Ada usia anak-anak, ya. Kemudian ada usia dewasa. Biasanya di label atau etiket obat pasti dicantumkan, ya. Dosisnya, cara minumnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah berat badan. Tentu berat badan yang overweight atau yang subur, dosisnya akan berbeda dengan yang kurang over atau kurang subur, ya, atau yang ideal. Ya. Kira-kira dosisnya lebih banyak atau lebih sedikit kalau yang overweight? Ya, lebih banyak ya. Makanya biasanya rumusnya ada yang per berat badan. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin. Kenapa bisa berbeda? Karena antara laki-laki dan perempuan secara sistemik itu metabolismenya adalah berbeda. Dipengaruhi banyak faktor. Antara lain misalnya hormon, ya, karena laki-laki dan perempuan hormonnya berbeda. Kemudian luas permukaan badan. Nah, di sini terutama adalah misalnya luas penyakit, ya. Semakin luas permukaan badan yang sakit, tentunya obatnya akan perlu banyak. Sebaliknya, jika luas permukaan badan yang sakit adalah sempit, dosisnya tentunya memerlukan sedikit. Ya. Kemudian berat penyakit. Ya. Jika penyakitnya sudah berat, kira-kira dosisnya banyak atau sedikit? Ya, tentunya semakin berat penyakitnya, biasanya adalah peningkatan dosis dalam terapi, ya. Karena untuk gejala awal ringan, mungkin dosisnya ringan. Nah, kalau semakin berat keluhan atau penyakit, dosisnya biasanya ditingkatkan. Selanjutnya adalah keadaan penderita. Keadaan penderita sendiri itu pastinya akan individualis, ya. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya penyakit bawaan atau komorbid,
dari masing-masing penderita, sehingga kemungkinan dosisnya juga akan berbeda. Ya, lanjut. Dosis obat dapat dihitung berdasarkan umur, ya, kemudian berat badan, dan yang ketiga adalah luas permukaan tubuh. Nah, kita masuk ke cara menghitung dosis. Rumusnya agak banyak ya, dan kita masuk yang pertama dulu adalah rumus dasar. Di sini kita lihat bahwa D dibagi H kali V sama dengan A, di mana D adalah dosis yang diinginkan atau dosis yang diperintahkan dokter. Kalau H adalah dosis yang di tangan atau dosis obat pada label tempat obat atau yang sudah tercantum di botol atau vial. Kemudian V adalah bentuk obat yang tersedia. Contohnya tablet, kapsul, ataupun sirup cair. Kemudian A sendiri adalah jumlah hasil hitungan yang diberikan kepada pasien. Ya. Kalau menghitung, pastinya harus ada contoh kasusnya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Untuk penjelasan pertama, tadi rumusnya gimana? D per H kali V sama dengan A, ya, jangan lupa. Soal pertama, misalnya ada perintah untuk memberikan ampicillin 0,5 gram per oral 1 kali sehari. Obat yang tersedia adalah ampicillin 250 mg per kapsulnya. Kemudian jawabannya bagaimana? Ya, dilihat dulu soalnya. Jadi untuk langkah 1 kita lihat ya, kalau ada satuannya yang masih berbeda, tentunya kita harus konversikan. Yang mana? Ya, yang ampicillin 0,5 gram. Karena satunya adalah ampicillin miligram ya. Ya. Jadi dikonversikan gram menjadi miligram, 0,5 jadinya 500 mg. Kemudian langkah yang kedua, masukkan ke dalam rumusnya. D per H kali V sama dengan A. Di mana D-nya tadi 0,5 gram menjadi 500 gram. Ya, dibagi 250 kali V-nya adalah 1. Dan hasilnya adalah 500 dibagi 250 sama dengan 2. Sehingga pasien mendapat dosis 2 kapsul dalam 1 hari. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Ya, masih sederhana. Ya, nanti kita belajar lebih lanjut. Kita lanjutkan dulu yang selanjutnya, yang kedua ya. Yang kedua adalah rasio dan proporsi. Untuk rasio dan proporsi obat, dosisnya kita rumuskan H dibagi V sama dengan D dibagi X, di mana H dan V adalah perintah. Kemudian D dan X adalah yang diinginkan. D sendiri adalah dosis yang diinginkan, sama seperti yang tadi. Kemudian H itu dosis yang di tangan, V adalah bentuk yang tersedia, X adalah jumlah hasil hitungan. Ya. Untuk lebih jelasnya kita masuk. Baik, kita masukkan ke dalam soal berikutnya. Contoh soalnya adalah perintah ampicillin 4 kali 100 mg
tersedia ampicillin 250 mg per 5 ml. Jawabannya bagaimana? Ya, baik, karena satuannya sudah sama ya, miligram dan mililiter, sehingga tidak perlu adanya konversi. Ya, langsung kita masukkan ke rumusnya. H dibagi V sama dengan D dibagi X. Di mana H-nya adalah yang 250 mg, kemudian V-nya adalah yang 5 ml, kemudian D-nya adalah 100 mg, dan X-nya yang kita cari. Sehingga dapat ditemukan 250X sama dengan 500. X-nya sendiri berarti 2 ml. Ya, betul. Ya, bagaimana? Sudah jelas? Ya, tinggal dimasuk-masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Baik, lanjut ya. Kemudian kita masuk ke metode dengan berat badan. Ya, dengan berat badan ini hasilnya akan individu. Ya, karena berat badan tentunya akan berbeda-beda tiap individunya. Untuk langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama adalah kemungkinan dikonversi. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan dosis obat per berat badan dengan mengalihkan H bagi V sama dengan D dibagi X seperti yang tadi sudah kita pelajari. Kemudian lanjut ke dosis obat kali berat badan sama dengan nanti dosis klien per hari. Kemudian yang ketiga adalah ikuti rumus dasar atau metode rasio dan proporsi yang sebelumnya kita sudah pelajari tadi untuk menghitung dosis obat. Ada 3 langkahnya. Nah, kita masukkan ke contoh kasus soal. Di sini ada perintah fluoroasil 12 mg per kilogram per hari intravena, tidak melebihi 800 mg per hari. Berat badan pasien 132 lb. Nah, ini yang nanti perlu dikonversi. Dikonversinya dari pound ya tadi ke kilogram. 1 kilogram sama dengan 2,2 pound. Nah, sehingga ditemukan 132 dibagi 2,2 sama dengan 60 kg. Itu berat badannya, ketemu ya. Nah, selanjutnya miligram dikalikan kilogram berat badan. Ya. 12 dari fluoroasil tadi kali 60 tadi berat badan, sehingga ditemukan 720 mg dosisnya ya. Sehingga jawabannya fluoroasil 12 mg per kilogram per hari adalah 720 mg. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, masih ada lagi rumus selanjutnya. Nah, untuk contoh soal berikutnya masih dalam kilogram berat badan ya. Ada perintah Sevaclor 20 mg per kilogram per hari dalam dosis terbagi 3. Berat badan anak 31 lb. lb ingat tadi ya, pound. Ya. Label obat Sevaclor 125 mg per 5 ml. Jawabannya bagaimana?
dikonversi dulu ya. Jadi tadi ada 31 lb, itu berarti 31 dibagi 2,2, sehingga hasilnya adalah 14 kg berat badannya ya. Kemudian dikalikan lagi 20 mg-nya kali berat badan yang sudah ketemu 14 sama dengan 280 mg per hari. Nah, ini per hari. Di soalnya terbagi menjadi 3, sehingga 280 dibagi 3 dosis. Hasilnya berapa? 93 mg per dosis ya. Selanjutnya dimasukkan ke rumus yang pertama ya. D dibagi H kali V. Ingat-ingat rumus dasar ya. D-nya itu tadi sudah ketemu 93 dibagi H-nya. H itu 125 kali 5 ya. Hasilnya 465 dibagi 125, hasilnya 3,7 ml ya. Nah, perhatikan, kita coba yang rumus kedua, hasilnya sama atau tidak? Ya, jadi kita masukkan H dibagi V sama dengan D dibagi X ya. Hanya 125 mg, V-nya tadi 5 sama dengan D-nya 93 ketemu tadi, dan yang dicari X. Sehingga ada 125X sama dengan 465. X berarti 465 dibagi 125, hasilnya 3,7 ml. Sama ya. Jadi rumus ini bisa pilih salah satu saja. Baik, lanjut ya. Nah, ini luas permukaan tubuh atau LPT. Ya. Untuk bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan klien yang berat badannya rendah. Itu bisa dengan rumus LPT. Satuannya adalah meter persegi. Nah, untuk LPT sendiri ditentukan oleh titik temu atau perpotongan pada skala nomogram antara tinggi badan dan berat badan, TB dan BB. Ya. Nah, seperti pada gambar, ini yang disebut gambar normogram. Ya. Nah, ini adalah perpotongannya di sini. Metode luas permukaan tubuh dianggap paling tepat dalam menghitung dosis obat untuk bayi, anak-anak, orang lanjut usia, dan klien dengan berat badan rendah. Kemudian tabel ini bisa digunakan untuk acuan ya. Misalnya neonatus kurang dari 1 bulan, luas permukaannya adalah sekitar 0,2 sampai 0,25. Sampai dengan anak umur, anak berat badannya 30 sampai 39, itu luas permukaannya adalah sekitar 1,1 sampai 1,3 meter persegi. Ya, sehingga kita masukkan ke dalam contoh soal ya, agar lebih jelas. Contoh soalnya adalah perintah pemberian mefenitoin 200 mg per meter persegi per oral
dalam dosis terbagi 3. Tinggi anak 100 cm dan beratnya 20 kg. Bagaimana jawabannya? Ya, jangan lupa. Ini nanti harus ada perpotongannya sehingga sesuai dengan rumus tip LPT dalam skala nomogram. Sehingga jawabannya adalah 100 cm tingginya dan beratnya 20 kg. Di sini perpotongannya adalah 0,5 meter persegi. Sehingga menjadi 200 mg kali 200 mg kali 0,5. Ini perpotongannya, sehingga hasilnya adalah 100 mg per hari. Nah, karena di sini suruhnya dibagi menjadi 3, sehingga 100 dibagi 3 ada 33 mg. Nah, satu kalinya adalah 33. Dosisnya 3 kali sehari. Nah, selanjutnya adalah jika yang akan kita berikan adalah larutan atau cairan atau sirup, ya. Nah, ini bisa dengan cara yang hampir sama, ya. Contohnya, jika pasien makan minum dengan NGT atau nasogastric tube, untuk pemberian larutan dalam prosentase tertentu, maka perawat menghitung jumlah larutan dan air yang diberikan. Contoh, seorang pasien mendapat Ensure 250 mg dari larutan 30%, 4 kali sehari. Hitung berapa banyak Ensure dan air yang diperlukan untuk membuat 250 ml dari larutan 30%. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa 30% itu berarti 30 dalam 100 bagian. Ya. Kemudian jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah D dibagi H kali V sama dengan A. Ini rumus dasar, ya. Dimasukkan, D-nya adalah 30%, 30/100, kali Ensure-nya 250 sama dengan 7.500 kali 100. 7.500 dibagi 100. Sehingga hasilnya 75 ml Ensure. Atau bisa dengan rumus yang kedua. H dibagi F sama dengan D dibagi X. Di mana H-nya adalah 100 dibagi V adalah 250 sama dengan 30 dibagi X. Nah, 100X sama dengan 7.500, sehingga X-nya adalah 75. Bagaimana, sama kan? Ya. Nah, lanjutan dari yang tadi sudah diinikan tentang pencairan, ya. Berapa banyak air yang ditambahkan? Itu bisa diinikan dari rumus jumlah total dikurangi jumlah makanan melalui NGT. Jumlah air total tadi 250, ya. Jumlah makanan melalui NGT 75, hasilnya tadi
sehingga sama dengan 175. Nah, banyak air yang ditambahkan berarti 75 ml ensur dan 175 ml air. Ya. Kemudian penghitungan obat untuk dosis anak-anak. Di sini kenapa harus dihitung dosis anak-anak? Karena untuk mendapatkan dosis yang tepat dalam batas terapeutik yang disetujui. Metode yang digunakan ada dua, yaitu dengan berat badan dan luas permukaan tubuh. Nah, sebagai contoh, perintah Cefaclor 50 mg 4 kali sehari, berat badan anak 6,8 kg. Dosis obat anak-anak antara 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari. Dalam dosis terbagi menjadi 3. Tersedia Cefaclor 125 mg per 5 ml. Apakah dosis yang diresepkan aman? Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya, yang pertama kita lihat parameternya dulu. Ya. Jadi parameternya adalah 20 sampai 40 mg per kilogram berat badan per hari, sehingga dikalikan semuanya. 20 mg kali 6,8 sama dengan 136. Ini dosis minimum. Kemudian dosis maksimumnya adalah 40 mg kali 6,8. Hasilnya 272 mg per hari. Perintah dosis adalah 50 mg kali 4. 50 mg 4 kali sehari, sehingga hasilnya 200 mg per hari. 200 mg per hari ini masih di antara 136 sampai dengan 272, sehingga dalam parameter aman. Ya, jelas ya sampai di sini? Selanjutnya kita masukkan ini rumus awal atau rumus dasar dan rumus yang kedua, yaitu proporsi, rasio dan proporsi. Ya. 50 dibagi 125 Cefaclor kali 5. 5-nya adalah mana ya? Ini. Sama dengan 250 dibagi 125 sama dengan hasilnya 2 ml. Atau dengan H dibagi V sama dengan D dibagi X. Hanya 125. V-nya adalah 5 mili. Sama dengan D-nya 50 mg dan X-nya yang dicari. 125X sama dengan 25, sehingga X sama dengan 2 ml. Ini sama dengan ini, sehingga bisa memilih salah satu. Contoh berikutnya, perintah Methotrexate 50 mg setiap minggu. Tinggi badan anak 54 inci, berat badan 41 kg, dosis obat 25 sampai 75 mg per meter persegi per minggu.
tinggi dan berat badan anak berpotongan di 1,3 meter persegi. Nah, ini LPT-nya. Apakah dosis yang diberikan aman? Pertanyaannya ya. Jawabannya bagaimana? Ya, seperti yang tadi disampaikan, yang pertama contoh 1. Dikalikan dulu dosis minimum dan maksimum dari LPT. Nih, 25 sampai 75. 25 mg kali 100,3 LPT nih perpotongannya sama dengan 32,5 mg. Kemudian 75 mg kali 1,3 meter persegi sama dengan 97,5 mg. Sehingga 50 mg ini masih di antara 32,5 sampai 97,5. Ya. Masih dalam batas aman. Seperti itu. Ya. Lanjut. Dosis anak ini bisa juga dengan langsung ke rumus LPT dibagi 1,75 meter persegi kali dosis dewasa. Kita memilih rumus itu sesuai dengan soalnya. Kalau yang tersedia langsung seperti ini, ya tinggal dimasukkan rumusnya. Ya. Kemudian contoh soalnya, perintah eritromisin 125 mg per oral 4 kali sehari, tinggi badan anak 42 inci, dan berat badannya 60 pon. Berpotongan pada 0,9 meter persegi. Nah, kalau sudah ada ini, langsung aja. Nggak usah dikonversi-konversi, ya. Langsung ketemu LPT-nya. Dosis dewasanya 1000 mg per hari. Nah, tinggal dimasukkan. Ini 0,9 adalah LPT. Dibagi 1,73. Kali dosis dewasanya 1000. Sehingga 900 dibagi 1,73 sama dengan 520 mg per hari. 520 mg per hari dibagi 4 kali sehari sama dengan 130 mg per dosis. Ini 4 kali sehari. Nah, 125 masih dalam batas normal. 130 masih batas aman. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya, bagaimana Anda bisa menyerap tadi, Anda bisa latihan mandiri ya, dengan latihan soal. Nah, untuk latihan 1 ini, itu untuk penjelasan yang pertama. Ada 3, silakan nanti dicoba dan hasilnya segera dikirimkan lewat Skalsa. Kemudian latihan soal yang kedua, ada 3 soal juga, silakan dikerjakan dan segera dikirimkan melalui Skalsa. Diupload ya, jangan lupa. Ya. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Ya. Untuk materi nanti bisa di-download di Skalsa. Jika ada pertanyaan juga bisa kita buka forum pertanyaan.
Kemudian jangan lupa latihan soal ini segera dikumpulkan sebagai evaluasi dari pembelajaran hari ini. Ya. Saya rasa materi dari saya cukup sekian tentang penghitungan dosis obat. Terima kasih, selamat belajar di rumah, dan stay at home, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.